ibuku mengalami anemia saat hamil dan meningkatkan kesehatan remaja di masa depan. Berdasarkan pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI, tablet tambah darah merupakan suplemen gizi dengan kandungan zat besi setara 60 mg besi dan 400 asam folat. Kepatuhan minum tablet tambah darah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari petugas kesehatan dan faktor dari diri sendiri seperti kesadaran dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Hal penting yang perlu diperhatikan saat minum tablet tambah darah dianjurkan minum dengan air putih untuk memaksimalkan penyerapan zat besi. Karena apabila meminumnya dengan air teh ataupun susu itu akan menghambat penyerapan zat besi. Mekanisme pemberian intervensi. Hari pertama peneliti akan melakukan sosialisasi atau persepsi dengan remaja putri tentang pemberian tablet tambah darah. Yang kedua, peneliti akan memberikan tablet tambah darah diberikan selama 14 hari. Peneliti akan mendampingi responden setiap 2 minggu sekali. Setelah 14 hari, peneliti akan melakukan mengukur kadar HB remaja putri. Standar operasionalnya kita menyiapkan data jumlah sasaran remaja putri yang akan diteliti. Kedua, menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilakukan dan diberikan. Kemudian nomor 3, memberikan tablet FE kepada remaja putri. Dan keempat, mengecek HB remaja putri. Terima kasih. Sekian PPT dari saya. Jika ada kurang dan kekurangannya mohon dikasih masukan Bapak Ibu reviewer. Matur suwun. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rizky Purwani atas presentasinya yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan klarifikasi bersama para reviewer ya. Berurutan dari Ibu Mariani, Bu Yesi, dan Bu Ana terakhir nanti ya. Monggo Bu Mariani. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bawon. Bu Rizky ya. Nggih, Ibu. Ya, Bu Rizky, jadi kalau dari saya pribadi ya, melihat dari protokol yang panjenengan kemarin namanya ajukan, jadi memang masih belum menjelaskan tentang intervensi yang akan dilakukan, gitu ya. Jadi kalau jenengan tadi setelah presentasi ternyata sudah menyampaikan bahwa intervensi diberikan 14 hari nggih. Nggih. 14 hari. Kemudian mungkin bisa diulang lagi Bu untuk prosedurnya tadi 14 hari terus. Sebelum dilakukan pemberian tablet tambah darah, saya melakukan cek HB dulu Ibu, kadar HB awal. Kemudian setelah diukur kadar HB yang anemi itu saya berikan tablet tambah darah selama 14 hari Ibu. Kemudian setelah 14 hari kita lakukan lagi ukur HB lagi, Monten. Oke. Mungkin ada penjelasan kapan tambah darahnya zat besinya itu diminum? Diminum setelah selesai sarapan Ibu, sehari 1 kali, dan setelah makan dengan air putih. Nggih, sudah. Nah, ini yang kayaknya belum tertuangkan juga nggih. Oh, nggih. Jadi dalam intervensi harus jelas ya. Jadi berapa lama diberikan, kapan mengkonsumsinya, terus kemudian kan kalau zat besi itu kan tidak boleh dikonsumsi dengan teh dan susu. Nah, itu dijelaskan nggak di dalam prosedurnya itu kan harus sampun dijelaskan. Ibu. Nah, Sampun. ya jadi kalau melihat dari ini berarti kan sudah ada tambahan ya karena di protokol panjenengan kemarin tidak ada kan gitu ya. Oh, nggih.
Terus Nggih. kemudian resikonya ada mboten, Bu? Resiko efek samping dalam pemberian Iya, sudah ya. disampaikan Ibu pasti non sewu nggih BAB-nya berwarna hitam. Jadi kita harus kasih KIE, jangan takut kalau nanti setelah minum tablet tambah darah pas saat BAB berwarna hitam ngonten. Jadi biar takutnya kenapa ngonten. Jadi kita sudah konseling dulu sebelumnya. Ya itu juga mungkin perlu itu kan gitu Bu ya, Nggih, resiko-resiko ampun. yang mungkin saya apa namanya kalau saya baca di konsep itu kan mungkin tidak hanya warna BAB ya, ada beberapa Nggih, yang menimbulkan pusing, nggih. mual. Nah, itu Wow, kan nggih. jadi resiko-resiko itu mungkin nanti juga harus panjenengan jelaskan di dalam protokolnya. Oh nggih. Nah, kemudian kalau ada risiko itu berarti penanganannya apa yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi resiko yang muncul. Nah, itu penting sekali dalam apa namanya sebuah pemberian intervensi. Oh nggih, siap. Mungkin kalau dari saya itu aja ya Bu ya. Jadi intervensi mohon nanti benar-benar jenengan jelaskan secara rinci dan jelas ya. Kapan, di mana, berapa lama, bagaimana cara konsumsinya kan gitu ya. Karena tidak Nggih, boleh siap. pakai teh, nggak boleh kan gitu ya. Nggih, siap. Khawatirnya Nggih. namanya remaja ini kan gitu. Remaja nih ya. Nggih, remaja putri Ibu SMP. Nah, Nggih. nah, ini kan kalau nggak diberitahu nanti salah minum, akhirnya kan juga pengaruh terhadap hasil HB yang akan dicek untuk post testnya. Nggih, Oke, siap. mungkin itu saja dari saya, Bu Rizky. Terima Nggih, kasih. matur suwun Ibu Mariani, ngapunten. Oke, Nggih. sami-sami. Oke, atur nuhun Bu Mar. Terus selanjutnya kami persilakan pada Ibu Yesi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih. Bu Rizky, Mari. Bu Rizky ini remajanya umur berapa, Bu? Nun sewu Ibu, kurang begitu dengar. Maksudnya kurang keras suaranya Ibu. Nggih, ini untuk remajanya umur berapa, Bu Rizky? Helm? Remajanya umur berapa? Ada dengar Bu Yesi. Remajanya umur 13 sampai 15 tahun, Bu Yesi. Nggih, untuk yang mengisi inform consent-nya siapa, Bu? Remaja itu atau orang tua? Remaja Ibu di sekolahan. Kita kunjungi di sekolahannya Ibu. Nggih, Bu Rizky ini memberikan intervensi selama 14 hari, apakah ada rujukannya, Bu? Ada rujukannya. Nggih, ada Ibu dari bukunya gizi dari kementerian, saya pinjam dari Mbak gizi di puskesmas kami. Oke, baik. Nggih. Ketika remaja berusia 13 tahun, Bu, nah itu apakah dia memerlukan orang tua untuk persetujuan atau bisa langsung dia sendiri? Kalau menurut Bu Rizky gimana? Ini napa nggih? Ini kan 13 kalau ini kan napa nggih, program ini kan juga termasuk salah satu program pemerintah nggih Bu Yesi. Jadi ini juga bukan non sewu nggih, bukan barang baru nggih. Maksudnya bukan program baru. Jadi kalau kan saya juga ikut andil dalam pemberian tablet tambah darah di sekolah-sekolah di Keraksan. Jadi sekolah juga sudah memberitahukan dari tahun-tahun kemarin gitu. Jadi saya cuman pakai di inform konsennya di sekolah, didampingi sama bapak gurunya ke siswi-siswi tersebut ngonten. Sepanjang saya sepanjang pengetahuan saya, keluarga orang tuanya siswi tersebut sudah paham, sudah tahu kalau ada pemberian tablet tambah darah ngonten, Ibu. Iya, Bu. Tapi untuk anak di bawah umur 13 Nggih. tahun kan masih di bawah Bu umur. Yesi, suaranya tidak, suaranya kecil. Nggih. Saya maju ini. Nggih, Bu Rizky bisa mendengar suara saya?
Nggih, anu Ibu, pelan sekali suaranya Ibu. Ini sudah Ini sampai maksimal. saya anu ke apa, telinganya sampai ke laptop. Ke Oke, sebentar. Oke. Kalau untuk anak 13 tahun itu sudah bebas atau dikatakan dia masih di bawah umur atau sudah bisa untuk memberikan keputusan sendiri, Bu Rizky? nggih, kalau masih di bawah umur ya nggih harus pengetahuan keluarga orang tua nggih. Iya, kalau sesuai dengan aturan, Bu Rizky, anak Nggih, di bawah umur itu memang nggih. harus inform concern-nya yang mengisi orang tua, Oh, meskipun tidak nggih. ada pendampingnya. Nah, itu Nggih. perlu disampaikan ya, Bu Oh, Rizky. nggih, siap. Siap, Mungkin nggih Ibu. untuk Nggih. Saya perizinan. masukkan. Jadi Nggih, betul. bukan karena itu program dari pemerintah atau program yang lain, tapi yang perlu Nggih. panjenengan pahami yaitu tadi Nggih. ketika dia sudah berumur 17 tahun atau 17 lebih, nah itu dia bisa diberikan inform consent sendiri, begitu Bu Nggih, Rizky. siap, siap. Nggih. Nggih, saya perbaiki Ibu. Nggih. Nggih. Kemudian Bu Rizky untuk intervensi 14 hari tadi ada rujukannya ya Bu Rizky? Nggih, ada Ibu. Rujukannya, nggih. Kemudian yang perlu Bu Rizky sampaikan lagi, nah ini ketika nanti setelah atau sebelum 14 hari ternyata ada Nggih. anak yang tidak mau diperiksa begitu Bu Rizky, otomatis kan akan mengurangi sampainya gitu. Otomatis bagaimana? Apa panjenengan menghentikan treatment untuk anak tersebut kemudian mencari ganti atau dilanjutkan Bu Rizky? Ya seanu Ibu, napa? Sepersetujuan mereka nggih. Kalau respondennya setuju nggih kami lanjutkan nggih sesuai yang setuju ngoten. Selama ini yang kemarin saya melakukan napa? Pamitan ke sekolahannya, siswi-siswi setuju Ibu. Oke, baik. Kemudian tadi untuk intervensi itu kan pagi hari ya Bu minumnya? Saya menyarankannya itu malam hari Ibu. Loh, bukannya tadi setelah sarapan? Oh, maksudnya setelah makan. Nggih ngapunten. Setelah makan ya? Setelah makan Ibu, lebih efektifnya Nah, diminum saat malam hari. itu harus penjenengan ubah atau harus ada konsekuensi dari Bu Rizky ini minumnya kapan? Kalau malam hari itu kan untuk ibu hamil ya Bu ya. Nah ini kalau anak-anak apakah sama harus malam hari begitu untuk menghindari rasa mual ataukah bebas Bu dengan apa yang penting Nggih, kalau jam pasti? pemberian kalau untuk minum tambah darah sebaiknya memang malam hari tanpa harus melihat itu nggih napa anu napa kriteria nggih. Jadi saya memang menyarankan untuk saya memberikannya pagi terus pas saat itu memang kalau 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 malamnya lupa Ibu apa boleh siang. Saya bilang seharusnya malam karena lebih bagus penyerapannya ngoten. Kalau seandainya si anu ingin apa sore gitu ya saya bilang enggak apa-apa Ibu ngoten, tapi sebaiknya biar responden tidak merasa terbebani ngoten Ibu. Oh, nggih. Berarti kan memang harus diubah Bu Rizky. Tadi soalnya Bu Rizky menyampaikannya setelah dia sarapan kan gitu ya Bu Rizky. Oh injih ngapunten keliru. Setelah makan nggih. Baik. Untuk Bu Rizky saya kira cukup. Terima kasih Dalem. Pak Bawon. Oh injih. Oke, terima kasih Bu Yesi dan yang terakhir reviewer terakhir Terima kasih Ibu Ana masukannya. Fitria. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bawon. Bu Rizky kerja di mana Bu? Saya di Puskesmas Keraksan Bu Ana Fitria. Mas Raksan. Lokasi penelitiannya di mana? Di SMP Sako Rangkang. Karena kalau dilihat di protokol itu lokasi penelitiannya itu Desa Nggih. Jalak, Kecamatan Besuk. Nggih anu keliru di situ nggih, kurang Jadi nggih. dicek lagi ya Bu proposalnya. Kalau dari isi proposal memang banyak kurangnya gitu ya. Kemudian tadi beberapa hal terkait dengan pokok dari
syarat etik penelitian yang harus dipenuhi, saya rasa sudah diklarifikasi ya, Bu. Kemudian saya mau tahu ini, Bu. Program apa ya, Bu, namanya yang siswa ini harus konsumsi vitamin, konsumsi Fe? Yang kemarin tahun 2024 yang dicanangkan dari pemerintah itu, yang terakhir itu program Bu, pemberian tablet pada remaja putri mulai dari SMP sampai SMA itu dikasih tablet darah di sekolah-sekolah gitu. Apakah semua remaja diberikan Fe atau dengan indikasi tertentu? Kalau dari program pemerintah tahun kemarin memang tidak melihat anemia atau tidaknya Ibu, semuanya dipukul rata, yang putri, yang remaja putri dikasihkan ngonten. Terus baru mungkin terkendala sama stiknya HB juga, jadi tidak semua setelah minum dicek setelah minum ngonten, itu setahu saya. Kalau di sekolah diberikan berapa lama, Bu? Kalau di sekolah Atau yang untuk remaja satu ini di program itu harus diberikan berapa lama? Kalau dia tidak head, dia seminggu satu kali Ibu, tiap diminum biar gampang, jadi tiap hari Jumat. Kalau dia head, dia diminum saat head setiap hari. Tahun kemarin enggak Kak, saya nanyanya kalau yang saya belum pernah baca ini, Bu. Jadi maksud saya kalau secara konsepnya aturan di program yang dijalankan itu apakah ada indikasi khusus begitu sehingga siswa remaja ini harus konsumsi Fe satu G. minggu satu kali? Nggak ada ya? Kalau GA itu kan dari program pemerintah memang sudah berjalan Ibu. Iya, Mulai makanya saya tanya. Itu berarti satu minggu satu kali saja, bukan setiap hari ya? kalau satu minggu satu kali itu yang tidak head, yang tahun kemarin itu Bu, kita ngomongnya ke sekolah. Kalau yang head dikasihkan lebih sampai dia selesai head ngonten, saya menyampaikan ke sekolahan Sampai selesai kemarin. menstruasi. G, yang head diminum setiap hari, yang tidak head pas saat itu kita datang. Oke. Oh, jadi yang memberikan ininya adalah dari pihak puskesmas begitu ya? G, Oke. G dari PJ-nya Ibu. Ini yang Ibu ambil adalah yang menstruasi atau tidak? Ini saya tidak mandang mens atau tidak ngonten, biar semuanya ngonten Ibu. Semua. Berarti 14 hari ini remajanya remaja baik yang haid atau yang tidak haid itu. Nggih. Nah, kira-kira ada kontraindikasi enggak kalau dia HB-nya normal misalnya 12 gitu, kemudian diberi tablet Fe 14 hari, ada efeknya enggak, Bu? Selama cuman efeknya kayak kadang mual sama itu aja Ibu, lain-lain pusing juga, mual juga sangat sedikit sekali, ada yang berkeluhan begitu. Nah, itu yang harus Ibu pastikan. Jadi treatment yang diberikan pada manusia itu harus dipastikan aman dulu Ibu. Ya, karena tujuannya di Komisi Etik Penelitian Kesehatan itu adalah untuk melindungi responden begitu ya. Nah, dalam hal ini Ibu sudah tidak men-screening mereka yang HB-nya normal atau tidak, kemudian sedang menstruasi atau tidak, itu diberikan selama 14 hari berturut-turut. Nah, Ibu juga dalam hal ini Ibu harus pastikan bahwa diberikan 4 hari berturut-turut itu aman. Ibu menentukan 14 hari ini berdasarkan apa? Itu saya pinjam di bukunya program gizi Ibu. Saya ngambil dari situ biar
napa untuk sebagai napa acuan wonten. Iya, di Saya di kemarin buku kan gimana? jadi kemarin pas saya ngambil ini kan saya sudah bawa untuk pas konsul juga saya konsulkan ke pembimbing 1 dan pembimbing 2 Ibu. Kalau begini ngonten. Oke, kalau dari buku yang Ibu jadikan rujukan itu, apa indikasinya dibelikan selama 14 hari, Bu? Apakah sama dengan kriteria indikasi dari responden Ibu? Tak ada ya, Bu ya. Oke, jadi itu intinya perlu dipastikan bahwa treatment yang kita berikan ke responden manusia itu adalah yang sudah terukur dan memang boleh diberikan. Begitu ya. Kemudian karena kalau dilihat dari kriteria inklusi ibu itu pengkategoriannya atau screeningnya hanya pada remaja yang usia 13 sampai 15 tahun ya Bu. Tidak ada screening. Intinya yang tidak diambil hanya tidak di usia ini saja. Gitu kan 16 tahun tidak diambil, 12 Nggih. tahun ke bawah juga tidak diambil. Gitu Nggih. ya Bu. Begitu Bu Nah, Ana nggih. oke. Terus Itu nanti yang perlu Ibu ini kan kembali ya, coba dicek kembali gitu ya, kira-kira ada efek besar enggak kalau diberikan FP berturut-turut selama 14 hari, Bu. Karena kalau posisi normal gitu ya, kalau posisinya dia sedang menstruasi dan menstruasinya banyak itu yang mungkin terbantu ya, Bu ya. Kan ya. Eh, tapi kalau yang dalam posisi tidak mens, kemudian HB baik-baik saja, nah ini perlu diperhitungkan. Mengingat tadi juga ada efek mual ya, kalau konsumsi FE yang saya tahu selain mual gitu ya, terus dari mualnya itu sampai muntah nggak Bu? Ada nggak indikasi, sorry, komplikasi yang ke arah sana? Bukan komplikasi sih, efek ya, efek dari konsumsinya. nggih, sepanjang saya tahu sampai saat ini tidak ada Ibu. Tidak ada Sampai ya, ke tapi mual, bisa sampai ke terjadi ya. muntah-muntah, nggih, bisa terjadi cuman sampai saat ini belum pernah ada temuan untuk sampai muntah-muntah. Nggih. Oke, baik itu perlu difikskan ya Bu. Nggih, baik. Sehingga nanti Ibu ini sudah dilakukan apa belum? Saya sudah ke pamit sudah ngecek satu-satu ke sekolahannya Ibu, tinggal melanjutkan penelitiannya. Selama kemarin kan cuma pendahuluan. Jadi saya masih belum mulai lagi karena masih menunggu ini uji etik ini. Ya, betul. Memang belum boleh Bu kalau belum selesai etiknya. Oke, betul. Oke, nanti masukannya Bu Yesi tadi ya Bu ya terkait dengan inform consent karena masih di bawah umur ya Bu. Oke, Seharusnya Bapak penanggung umur. jawab utamanya adalah orang tua sebenarnya kan ya. Nah, dalam hal ini Oke. nanti bisa ditindaklanjuti kembali. Untuk di protokolnya nanti tolong diperjelas lagi teknis penelitiannya itu ya Bu. Baik. Khususnya resiko kemungkinan yang akan terjadi apa, lalu Ibu menyiapkan tata laksana seperti apa apabila resiko itu terjadi. Gitu kan. Jadi misal tadi ada resiko kemungkinan akan mual, BAB-nya berwarna merah misalnya. Mualnya ini tata laksananya yang dipersiapkan seperti apa. Oke, baik. Itu perlu dijelaskan di protokolnya. Itu Oke, ya Bu siap. Rizky. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke siapa tadi Pak Bawon. Matur suwun Bu Ana Fitria. Oke, selesai. Baik, terima kasih Ibu Ana. Jadi Bu Rizky, apakah sudah dicatat tadi masukan dari reviewer? Sampun Pak Bawon. Ya, dari Bu Mariani tadi, protokol penelitian harusnya menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intervensi gitu ya. Kemudian resiko yang mungkin dialami oleh responden. Dari Bu Yesi kaitannya tadi dengan inform consent harus ditandatangani oleh orang tua, mengingat responden masih berada dalam kategori di bawah umur. Nah, kemudian tadi yang juga Bu Ana singgung adalah terkait dengan perbaikan lokasi penelitian. Artinya proposalnya harus dicek lagi, Bu. Ya. Lokasinya di mana. Iya, Pak. Kemudian juga tadi perlu dikaji adanya kontraindikasi apa gitu ya terkait pemberian tablet FP itu karena kriteria inklusinya tadi hanya menyebutkan
usia 13 sampai 15 tahun. Ngoten Bu nggih. Jadi nanti Nggih, Pak. proposalnya diperbaiki, kemudian diajukan pengajuan revisi. Nggih, siap Pak Bawo. Saya rasa cukup Ibu-ibu nggih. Demikian seluruh rangkaian uji etik yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Kami berharap peneliti dan mencatat, kemudian melakukan pengajuan revisi untuk selanjutnya diupload. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur suwun Pak Bawo, ngapunten Pak Bawo. Sama-sama Bu. Nggih. Oke, mohon izin live ya. Nggih, matur suwun. Matur suwun.